Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya akan coba sharingkan nih gimana caranya kita nyeting agar total exit atau total entitas akhir nanti sesuai dengan keinginan kita, kayak gitu ya. Di sini saya coba buat ya. Ini saya buat secara sederhana ya, nanti sama teman-teman sendiri di improve lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Yang pertama location seperti biasa. Dari location ke misalkan ini mesin 1. Mesin 2. Misalkan ke palet. Oke, ini misalkan gudang. Ini mesin 1. Mesin 1 ini saya ganti jadi mesin 2. Ini palet ya, tetap ya. Oke. Kapasitas paletnya misalkan 50 piece. Oke, kita ke build lagi. Kita tentukan entitasnya. Ini material, raw material. Kita nanti coba rubah jadi gear, lalu diganti jadi box ya. Entitasnya jangan lupa digedein. Oke, kalau udah lanjut ke rifle. Rifle raw material berada di raw material ya. Oke, kita ke build lagi, kita ke processing. Dari raw material, oke, lanjut ke mesin 1. Sorry ya, ini kita kasih ini aja, conveyor. Ini kita kasih conveyor 2, 3. Oke, kalau udah pakai conveyor, lanjut ke processing. Dari raw material conveyor ke sini, di sini udah berubah jadi gear ke conveyor 2. Di sini udah berubah jadi box dari sini ke sini, terakhir ke palet. Jangan lupa ke route to exit. Kalau udah, kita coba running dulu. Save model ke desktop. Oke. Nah, ini kan udah jalan ya. Tapi di sininya masih nanti sebelum kita stop ini, kita stop sistemnya, dia akan terus jalan nih. Dia akan terus jalan. Nah, gimana cara ngebatasinnya? Cara ngebatasinnya, kita coba ke simulation, kita ke option. Nah, nanti di sini tulis nih sama teman-teman jam operasional si sistem ini. Contohnya dalam satu kali running, berarti misalkan saya tulis di sini 8. 8 ini 8 jam ya, 8 jam dia udah otomatis satuannya jam. Kalau yang second, minute ini nanti adalah waktu-waktu yang ada di pojok kanan sini, yang kalau kita misalkan kita lagi running. Oke, kalau udah, kita running dulu. Kalau kita udah running, otomatis yang pojok sini nanti akan otomatis berhenti setelah 8 jam nih, yang tadi. Kalau udah, nah di sini akan muncul total exit. Nah, target teman-teman di pertemuan kali ini adalah men-setting gimana total exit ini sesuai keinginan teman-teman. Kenapa sih kok ini 480 hasilnya? Karena misalkan kita hitung kasaran ya, kita hitung kasaran 1 jam kan ada 60 menit. Kita tadi running di 8 jam dikali 60.
Oke, 480 entitas yang keluar ya, yang terakhir ini. Oke, kenapa sih kok keluarnya 480? Karena misalkan teman-teman lihat di sini ke Ravel, nah frekuensi keluarnya itu 1 menit sekali. Jadi 1 menit sekali, 1 menit sekali, nanti jadi bablas terus kayak gitu. Makanya totalnya 480. Nah, gimana misalkan teman-teman hanya punya produk yang mau diproses itu kurang dari 480, misalkan hanya punya 200 doang kayak gitu misalkan ya. Nah, di occurrences-nya yang infinite ini kita ganti jadi 200. Itu menandakan kalau raw material yang berasal dari gudang ini hanya ada 200 piece misalkan seperti itu ya. Kita coba running lagi. Oke, running lagi. Oh iya, kenapa sih dia berhenti di 3 jam? Nah, karena si levelnya tadi atau entitas yang di awal tadi kita batasin hanya 200 piece saja. Jadi karena udah nggak ada produk yang diproses, entitas yang diproses, maka simulasi ini akan berhenti. Nah, di sini akan otomatis nih teman-teman 200 piece. Karena yang tadi ya di rivalnya, di occurrences-nya kita batasin hanya 200 saja. Jadi gimana misalkan lebih, ya nggak masalah. Tapi misalkan di sini butuhnya 500 misalkan. 500. Kita running lagi. Nah, dia akan berhenti di 8 jam. Karena masih ada entitas yang diproses. Tapi hasilnya di sini nggak akan 500. Nah, dia tetap 480. Karena dengan 8 jam kerja, contohnya 8 jam kerja, hanya 480 entitas yang terproses, seperti itu. Nah, gimana cara misalkan teman-teman mau rubah lagi mainnya di mananya. Nah, misalkan occurrences-nya kita rubah lagi ya. Misalkan jadi 400 misalkan. 400. Frekuensinya kita bikin 1 menit atau ya 5 menit misalkan. Kita ke build lagi, kita ke processing. Selain di arrival tadi kita settingnya, teman-teman bisa setting di sini juga. Kan nggak mungkin ya di proses aslinya itu si barang itu diproses langsung cepat kayak gitu. Pasti kan ada waktu walaupun sepersekian detik, sekian per detik lah misalkan, atau 3 detik, 2 detik gitu. Biasanya seperti itu. Jadi misalkan di sini di mesin 1 membutuhkan proses misalkan 5 menit. Sedangkan di mesin 2 kita membutuhkan waktu 2 menit. Oke. 2 menit. Nah, kita coba running lagi nih. Kita running lagi. Oke. Kita lihat lagi. Nah, dengan settingan tadi, maka dihasilkan 95 entitas. Jadi kita coba-coba terus nih, gimana caranya biar si total exit-nya ini sesuai harapan dari teman-teman. Lalu gimana? Oh ya, sedikit sharing gimana cara ngebaca output dari pro model ini atau hasil statistiknya ya. Kita ke table, kita coba di location summary ya. Nah, di location summary ini di sini ada name itu location yang udah kita buat tadi ya. Nah, schedule time itu dia kan formatnya udah jam. Jadi 8 jam running. Misalkan teman-teman di awal runningnya 5 jam, ya di sini akan berubah jadi 5 jam. Kapasitas si mesin-mesinnya itu sendiri. Kenapa sih dia 999? Ini biasanya kita kasih infinite ya, makanya dia 9999 gitu. Nah, total exit ini adalah entitas yang udah lewat di location ini. Jadi di gudang ada udah 97 yang lewat, mesin 1 ada 96 dan seterusnya. Average time per entry itu dia rata-rata waktu yang digunakan di masing-masing location ini. Oke, paling itu aja. Jadi nanti buat teman-teman
bisa setting ya tadi ya, di processingnya, di arrivalnya, kita bisa setting di arrivalnya, misalkan di frekuensinya bisa dirubah-rubah, di occurrences-nya. Oke ya, paling itu aja sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.